ini sampai 3 bulan, apakah ada keluarga yang mensupport, atau ada teman-teman yang membantu ketika kamu masih belum dapat kerjaan? Ada teman. Oh, ada teman Jadi yang banyak membantu. awal aku datang, ada teman-teman yang ada beberapa teman yang udah aku kenal. Dan pas aku datang 2017 itu baru aku kenal sama saudara-saudaraku yang ada di Cibubur, di Keranggan. Nah itu masih satu keluarga sama papaku. Oh, berarti saudara. Jadi awalnya aku kerja yang tahun 2015 itu, selama 2 tahun itu aku kerja sebagai PRT. Jadi PRT itu sebagai asisten rumah tangga. Nah, tahun 2017-nya itu baru aku kerja di marketing. 2017 kerja di marketing. Itu. Jadi kenapa pasti teman-teman bertanya, kok dia bisa mau tuh kerja sebagai asisten rumah tangga? Yeah. Nah, sebenarnya kalau kita di Jakarta ini lebih mementingkan uang dibanding gengsi. Dibanding gengsi. Ini Anda dengar dulu ya. Dina usianya masih muda, cantik lagi, tapi tidak mengutamakan gengsi, tetapi mengutamakan kerjaan. Karena melalui kerjaan itu otomatis akan dapat uang dan bisa mensupport dalam kehidupannya baik sendiri maupun untuk keluarga. Ya, betul. Nah, kan biasanya anak-anak remaja, apalagi di usia seperti Dina, kebanyakan itu kan mereka itu hidup bersosialisasi atau bergaul dengan teman-temannya. Bahasa yang paling curhat ini kan remaja, pasti curhatnya sama, oh saya punya pacar A, B, C, naksir sama A, B, C. Tetapi kamu tidak mengutamakan itu, tetapi malah mengutamakan pekerjaan. Betul. Nah, apa yang mendorong kamu sehingga mau menunda masa remajanya, tetapi mengutamakan tentang kehidupan? Apa yang memotivasi? Jadi yang memotivasi aku itu lebih ke keluarga sih. Keluarga. Papa sama mama. Oh, papa ya sama. Jadi aku datang di sini emang tujuannya untuk mengangkat derajat keluarga gitu. Jadi keluar dari kemiskinan. Karena aku di sana kan tinggalnya di desa ya sama orang tua. Dan di sana juga listrik juga belum masuk. Betul. Nah, jadi yang itu yang memotivasi saya bahwa aku perempuan, berarti aku bisa. Jadi saya nggak memandingkan bahwa dia laki-laki jadi harus bisa sendiri, no. Tapi saya perempuan, saya juga bisa gitu. Jadi sudah menjadi salah satu komitmen buat saya bahwa apapun yang aku kerjain intinya dapat duit. Jadi uang aja. Jadi lebih udah deh buang-buang gengsi. Intinya kamu dapat uang. Yang harapan terbesar itu sekarang adalah kamu. Jadi orang tua harapan terbesar itu adalah. Ini rahasia tersendiri ya dari seorang Dina Neunova yang punya komitmennya kuat terhadap kehidupannya. Nah, tadi kan kamu bilang pas keluar dari Soe, itu orang tua tidak tahu tentang kamu itu mau berangkat ke Jakarta. Nah, ketika mereka tahu itu sejak kapan? Baru orang tua tahu? Ya, jadi aku udah 1 minggu di sini, baru orang tua tahu. Terus, udah 1 minggu. Nah setelah tahu itu mereka marah-marah nggak? Orang tua siapa sih yang nggak marah kalau anaknya keluar? Apalagi kayak kota besar. Betul. Dalam pikiran orang tua itu, anak saya nanti kenapa-kenapa di sana. Betul. Gitu. Jadi ya dimarahin, marah. Tapi abis itu udah, saya pesan ke mama sama papa bahwa Ma, percaya Dina bisa. Dan itu saya buktikan sampai sekarang. Jadi ini singkat cerita nih, aku ceritakan ya perjalanan kenapa saya bisa bertahan hingga 7 tahun lamanya saya di Jakarta. Nah, singkat cerita tahun 2016 aku kan udah kerja setahun, udah punya tabungan. Saya kuliahin kakakku. Nah, saat itu kakak
Jadi aku berpikir bahwa udah ini apa tujuan yang tepat buat aku untuk sekolahin kakakku. Dari situ banyak nih yang nanya, Din, kenapa kok bukan kamu yang sekolah, tapi kakak yang sekolah. Udah saya cerita, saya bilang memang semua orang pasti punya impian masing-masing. Betul. Termasuk saya juga. Iya. Tapi di balik itu saya bukan ngeremehin diri aku sendiri, bukan. Tapi di sisi lain aku berpikir bahwa ini saudara aku, dia bukan siapa-siapa. Jadi saat tahun 2016, tepatnya di bulan Maret, saya bilang, Kak, saya telepon kakak nih. Saya bilang, Kak, kalau emang kakak mau niat untuk kuliah, ya udah sekarang kakak daftar. Saya kuliahkan. Saya kuliahkan. Okay. Gitu. Udah, kakak langsung bilang, udah serius. Saya bilang, iya serius. Dari situ, dari tahun 2016, nah yang namanya tantangan itu pasti ada ya. Iya, banyak. Bahkan aku sampai harus berhutang buat bayarin kakak, ada uang kos, SPP, uang makan minum juga. Tapi di sisi lain orang tua pasti bantu lah ya, tapi sedikit-sedikit. Jadi lebih banyak aku yang nanggung yang biaya semuanya. Berarti ini luar biasa sekali ya, seorang Dina Neunova ini kok bisa sekuat kerjaannya itu, kemauannya itu hanya ingin membantu kakak dan mama papanya itu. Dia berani meninggalkan zona nyamannya, karena saya percaya di kampung kamu pasti semua teman-teman yang seusia kamu itu, mereka itu menikmati dengan kehidupannya di sana. Betul. Bersama orang tuanya. Tetapi kamu itu meninggalkan orang tua, desamu, sampai ke sini bukan untuk berfoya-foya, tetapi malah banting tulang demi keluarga dan kakak kamu. Yes, ini betul. Adalah salah satu contoh yang mungkin semua remaja perlu dipelajari ya oleh seorang Dina Neunova ini, karena memang ini adalah kalau dibilangnya sih memang wanita yang memang sangat patut untuk dicontohi atas komitmen dan kerja kerasnya. Dan ini aku penasaran, kepengen tahu darimu. Setelah kamu udah kerja di Jakarta, udah beberapa tahun, di sini tantangan paling terbesar buat kamu di Jakarta ini apa saja tantangan itu? Yang paling kamu ingat sangat benar dan kamu itu punya rencana suatu ketika aku kepengen untuk tantangan seperti itu tidak terulang lagi dalam hidup saya. Apa kamu punya cerita tersendiri tentang tantangan itu? Jadi kalau tantangannya lebih ke keuangan. Keuangan ya. Keuangan. Karena namanya anak kuliah itu pasti biayanya besar ya. Betul. Pasti. Jadi, pas aku lagi nggak punya, aku harus berusaha. Saat itu juga saya harus dapat. Yeah. Nah, di pikiran aku itu gimana ya, saya harus dapat uang. Betul. Dan itu saya sampai berdoa, minta sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan nggak bantu saya harus kemana? Iya. Tapi di saat saya berdoa, ada aja yang bantu saya. Jadi terkhususnya tanpa kesadaran kita ya. Betul. Jadi terkhususnya itu yang bos aku yang bantu. Bos yang bantu. Bos aku yang bantu. Jadi seberapapun yang aku minta pasti dikasih. Tapi setiap bulan itu nanti dipotong gajinya. Dipotong gajinya. Tapi kebutuhan kita pasti pertengahan bulan atau awal bulan itu bos pasti bantu ya. Pasti bantu. Ya. Tapi enggak semua bos itu bantu. Iya. Tapi ya balik lagi, ya harus sabar, lebih ke sabar sih di situ. Betul. Nah ini ada salah satu kunci rahasia kehidupan yang Dina tadi dia sampaikan, harus sabar. Nah, memang kesabaran itu adalah kunci keberhasilan bagi kita sebagai manusia. Dan Dina ini kebiasaannya dia tuh mengutamakan pelayanan kepada Tuhan. Sehingga
dalam situasi yang sangat sulit pun pasti Tuhan akan mengirimkan orang-orang terdekat yang bisa menolong tanpa pengetahuan, karena memang kita sudah mengutamakan pelayanan kepada Tuhan itu. Tuhan nggak tega untuk bisa membantu umatnya yang benar-benar ingin mencukupi apa yang dibutuhkan. Jadi Din, kamu udah 7 tahun di sini. Memang 7 tahun ini adalah bukan hal yang mudah atau hal yang sederhana. Pasti kamu menghadapi banyak tantangan, dan hari ini kamu masih bertahan di sini itu pasti ada rahasia tersendiri dalam planning kehidupan kamu, itu pasti ada, sehingga itulah yang membuat kamu bertahan dan sampai sekarang masih kerja. Setelah 7 tahun, otomatis kamu udah belajar banyak, karena hidup di kota besar seperti Jakarta ini, otomatis mindset kamu udah terbuka dan kamu itu udah belajar banyak ilmu dari sini. Nah, setelah kamu udah dapat banyak sekali ilmu di Jakarta ini, rencana kedepannya itu, apakah kamu mau terus bekerja seperti ini atau kepengen punya usaha tersendiri untuk bisa membantu lagi orang lain, dalam arti mereka bisa kerja di usaha kamu itu? Yes, betul. Jadi namanya tantangan itu dan masalah itu pasti ada. Betul. Banyak, nggak sedikit, pasti banyak. Iya. Apalagi balik lagi di sini aku perempuan. Iya. Gimana ya? Ini susah sih diceritakan. Mulai dari keuangan. Betul. Kakak-kakak juga udah pada nikah, jarang bantu.